Wacana menguatkan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengembalikan Undang-Undang KPK kembali muncul. Baik itu dari ex-petinggi KPK hingga Presiden yang memimpin kala revisi itu terjadi, yakni Joko Widodo. Revisi UU KPK di 2019 menuai kritik dan kekecewaan publik karena KPK jadi fokus ke pencegahan dan ada beberapa poin yang dinilai melemahkan. Tapi apakah revisi seperti yang mana atau versi yang seperti apa yang harus kita kawal dan kita nantikan demi kembali menguatkan KPK. Kita akan bahas dengan mantan Ketua Wadah Pegawai dan Penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Diana. Mas Yudi, sebelum kita bicara soal konteks ataupun esensi yang penting untuk bisa sama-sama mendorong penguatan kembali, saya meminta Anda tanggapi, Anda tergelitik tidak ketika pernyataan untuk mengembalikan Undang-Undang KPK itu muncul dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang kita tahu betul pada saat itu memimpin ketika revisi UU KPK dilakukan? Ya, memang kita harus bicara mengenai fakta ya, bahwa ini kan awalnya dari Pak Abraham Samad ya, yang meminta kepada Presiden Prabowo, salah satunya ketika bertemu itu adalah meminta KPK kembali yang lama, atau bahasa saya adalah reset factory gitu ya. Kalau misalnya handphone ya, kembali ke asal gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua kan ditanyakan kepada Pak Jokowi karena beliau ada presiden pada saat itu. Ada hal yang menurut saya harus yang belum clear yang dari statementnya Pak Jokowi, bahwa walaupun itu adalah inisiatif dari DPR, tetapi kan inisiatif itu tidak akan bisa ya menjadi suatu undang-undang ketika tidak ada surat persetujuan dari Presiden. Dan kita tahu Mbak Diana juga waktu itu masih sering ngepost di KPK ya, bahwa sudah berapa tahun gitu ya, semenjak dari Presiden SBY tidak pernah ada surpres. Kalau masalah inisiatif dari DPR emang dari dulu gitu, tapi kan tidak pernah bisa dibahas ketika Presiden tidak mengeluarkan supres. Dan Presiden Jokowi kan kemudian mengeluarkan supres, akhirnya menunjuk Menkumham waktu itu ya untuk membahasnya. Nah, kemudian akhirnya jadilah masalah. Kemudian Pak Jokowi tidak menandatangani, itu kan sebenarnya hanyalah formil saja, bahwa kalaupun tidak ditandatangani Presiden ya tetap sah. Artinya pada saat itu sebenarnya Presiden bisa mendengarkan loh ya Mbak Diana, aspirasi masyarakat. Kita tahu demo hampir di seluruh Indonesia untuk menolak pelemahan KPK. Tapi kemudian pada saat itu ya tidak digubris ya, malah keluar supres. Sementara DPR kita tahu ketika ada supres yang keluar, ya ini adalah momentum bagi mereka untuk segera mengesahkan. Dan waktu itu kan kurang dari 1 bulan ya Mbak Diana ya. Ini salah satu undang-undang yang revisinya sangat cepat yang dilakukan oleh DPR. Dan masalah sekarang Pak Jokowi setuju, saya pikir itu adalah masalah tanggung jawab dan beban moral saja ketika sekarang dia melihat bahwa saat ini KPK benar-benar lemah. Padahal pada saat itu ya, dari demonstran, dari kita, dari masyarakat sipil kan sudah mengingatkan bahwa KPK akan lemah karena undang-undang ini yang melemahkan KPK bukan saja struktural tetapi juga kultural. Begitu Mbak Diana. Kita juga pada saat itu sangat menantikan adanya Perpu ya, Mas Yudi ya, menantikan apakah sekiranya langkah eksekutif atau langkah Presiden ini punya political will yang sama dengan masyarakat sipil pada saat itu. Oke, kita beralih ke soal esensinya begitu kan, Pak Samad dan Pak Jokowi itu setuju jika KPK kembali menggunakan undang-undang sebelum direvisi. Nah, sebenarnya menurut Anda poin penting apa sih yang benar-benar harus dikembalikan demi menguatkan KPK? Mungkin ini kali pertamanya kita membahas mantan terindah kali ya, kita bisa sampaikan begitu kali Mas terminologinya ya. Betul Mbak Diana, kita tahu bahwa pada masa itu KPK berhasil menangkap para petinggi-petinggi negara ini, entah itu setingkat menteri, entah itu setingkat kepala lembaga negara ya, ataupun juga mereka yang menjadi orang-orang yang tanda kutip dianggap kuat di negara kita, begitu ya Mbak Diana. Ya. Tapi kemudian akibat pelemahan KPK yang terjadi adalah KPK yang ditangkapi hanyalah yang kelas bawah saja gitu kan, bukan kakap lagi. Hal ini terjadi karena ada 3 hal Mbak yang dilemahkan dalam Undang-Undang KPK itu. Pertama adalah struktur KPK di mana menjadi bagian dari eksekutif. Ya, independensinya kemudian hilang. Kemudian yang kedua, kewenangannya banyak yang kemudian dikurangi ataupun dihapus. Kita tahu Mbak Diana bahwa salah satu yang membuat KPK kuat adalah mereka mempunyai kewenangan untuk ya menangani kasus korupsi yang menjadi perhatian dari masyarakat. Ya,
Termasuk juga adanya izin-izin. Dulu kan di undang-undang sebelumnya sebelum dibatalkan oleh MK kan ketika melakukan tindakan penyidikan penyadapan misalnya harus izin dewas ya, melakukan penggeledahan dan sebagainya izin dewas kan begitu ya, kan membuat sangat-sangat susah bergerak bagi penyidik KPK. Kemudian yang kedua Mbak Diana terkait dengan independensi pegawainya juga. Dulu pegawai KPK adalah pegawainya KPK, baik pegawai tetap maupun tidak tetap yang loyal ya kepada KPK, yang mulai dari rekrutmen, sistem penggajian dan kemudian birokrasi dan sebagainya, pelatihan itu KPK yang mengatur. Sekarang kan menjadi ASN. Ya, yang tentu ada di situ BKN, ada Kemenpan RB, ada kemudian kalau dia fungsional itu ada kementerian-kementerian yang menjadi pembinanya. Jadi udah nggak independen lagi. Dan termasuk juga yang terakhir Mbak Diana, ya pimpinan KPK. Akhirnya pimpinan KPK pun juga kita tahu yang dipilih ya saat-saat ini ada yang kontroversi dan kita tidak melihat lagi ya pimpinan-pimpinan KPK yang seperti dulu, misalnya Pak Antasari, Pak Abraham Samad, Pak Busro Mukodas gitu kan, ataupun wakil-wakilnya seperti Pak Chandra Hamzah gitu kan, Pak Saud Situmorang gitu kan. Jadi kita tidak melihat lagi yang seperti itu yang dipilih, karena memang sekali lagi kalau misalnya saat ini KPK nggak lemah, tentu teriakan kita dulu akan dianggap remeh gitu, tuh kan KPK malah kuat. Tapi kan sekarang akhirnya terbukti. Jadi 3 hal itu Mbak, dari kepegawai, dari pimpinan, dari struktur dan kewenangan KPK yang membuat revisi undang-undang tersebut semakin nyata melemahkan. Seperti itu Mbak Diana. Jadi kalaupun ada revisi berarti 3 poin itu soal wewenang, independensi dan juga struktur KPK dalam rangka eksekutif begitu ya, pada saat itu ditambahan frasa bagian dari eksekutif. Nah, kalau 3 poin itu ditambahkan misalnya ataupun dijadikan indikator, dari 3 indikator tersebut, apakah menurut Anda kinerja KPK yang sekarang misalnya dengan beberapa OTT, kemudian kita tahu betul juga dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ataupun suap kuota haji, ini juga menyangkut pucuk pimpinannya pada satu yakni ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menurut Anda itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa KPK tidak, dalam tanda kutip, tidak selemah itu? Ya Mbak, kita tahu operasi tangkap tangan ini kan kalau untuk bea cukai hanya sekelas direktur P2, penindakan ya, dan juga penyidikan ya, bukan misalnya dirjennya seperti itu atau menteri ya seperti itu. Kemudian untuk pajak pun juga sekelas kepala kanwil, baik yang di Jakarta Utara ya maupun yang di Banjarmasin Kalsel. Kemudian artinya bukan orang-orang yang nomor 1 yang kemudian harusnya itu tangani oleh KPK. Karena kan ketika KPK berdiri, Mbak Diana, kan sudah sangat jelas sekali ya bahwa KPK berdiri ya untuk menangani kasus-kasus korupsi yang besar. Makanya kenapa KPK hanya bisa menangani penyelenggara negara yang kita tahu dan pernah dilakukan oleh KPK ya pada saat masa lampau, yaitu tadi saya katakan setingkat menteri, setingkat kepala lembaga. Kalau misalnya yang lain-lain di bawah itu Mbak, kita kan korupsi di Indonesia seperti berburu di kebun binatang Mbak. Pasti dapat, itu yang pertama. Yang kedua, kasus haji aja sampai saat ini ya KPK walaupun sudah tetapin tersangka, setelah dulu penyelidikan ke penyidikan tidak ada nama tersangka, sekarang pun belum ditahan. Bahkan hasil dari audit BPK pun belum jadi. Dari kemarin bilangnya finalisasi. Jadi seperti itu Mbak. Jadi bagi saya ini nggak cukup. Ya sekarang ini ya tentu ketika KPK bekerja, bagi saya hanya sekedar apakah ada koruptor yang ditangkap? Ada. Apakah ada barang bukti yang disita? Ada. Apakah ada uang yang dirampas oleh negara? Ada. Tapi hanya sekedar ada. Ya, bukan kemudian ya meningkatkan upaya yang sistematis dalam penindakan kasus korupsi untuk kemudian ya membuat efek jerak dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi lagi. Seperti itu Mbak Diana. Dari penilaian Anda, suara-suara yang mungkin disampaikan entah itu dari Pak Abraham Samad pertama, kemudian diamini begitu oleh Pak Jokowi begitu. Menurut Anda ini akan ditangkap tidak oleh Presiden Prabowo? Ya, saya pikir kalau misalnya suara dari 2 orang tokoh ini, mantan pimpinan KPK, ketua KPK malah yang saat itu publik melihat sebagai salah satu KPK terbaik yang pernah ada. Kemudian Pak Jokowi yang mantan presiden 2 periode gitu ya.
yang kemudian dia terlibat dalam revisi juga karena membuat surpres dan kemudian juga orang dekat Pak Prabowo ya. Ya saya pikir ini akan menjadi hal yang positif ya. Dan kita berharap bahwa ini benar-benar terjadi revisi. Dan kan salah satu yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad kan juga adalah ekses dari adanya revisi ini Mbak ya, yaitu penyingkiran dari 57 orang pegawai KPK dan termasuk penyidik juga. Ini kan adalah ekses dari adanya revisi dan itu juga disampaikan kepada Pak Prabowo ya, di mana Pak Abraham Samad juga meminta supaya 57 orang ini yang ada di mana-mana gitu ya, ada yang di Polri, ada yang di swasta, ada yang di kehakiman, ada yang di BUMN atau BUMD gitu ya, dan tempat-tempat lain gitu ya, misalnya ya itu bisa semuanya kembali ke KPK ya untuk setidaknya membuat KPK kembali lebih bersemangat dalam memberantas korupsi. Jadi bukan hanya undang-undangnya tapi turunannya juga yang membuat revisi ini semakin melemahkan KPK karena Mbak dari 57 itu kan kalau dibilang kebetulan kok kebetulan ini kan semua tanda kutip tokoh-tokoh kasatgas yang selama ini dikenal ya yang istilahnya menjadi leader integritasnya dan juga rekam jejaknya di KPK yang istilahnya menjadi apa namanya agen-agen perubahan lah kalau di KPK seperti itu Mbak Diana. Kalau saya boleh meminta Anda menilai dari 1 sampai 10 seberapa nilai Anda atau apresiasi Anda terhadap antara Prabowo Subianto dan juga KPK. Karena kalau kita lihat, oke lah Presiden Prabowo Subianto ini tidak cawe-cawe dalam hal apapun di KPK, tidak menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan. Mungkin itu yang dinilai publik sebagai hal yang positif. Tapi di sisi lain ada beberapa kasus yang dalam tanda kutip dipatahkan oleh Presiden dengan amnesti, abolisi dan sebagai bentuknya begitu ya. Dari 1 sampai 10 berapa Mas nilai Anda untuk Presiden Prabowo Subianto khususnya kepada penegakan hukum dan proses hukum di KPK? Ya, kalau untuk KPK 7,5 Mbak. Oke, Ya. masih cukup bagus itu ya Mas Yudi ya? Ya, karena tadi saya katakan ada poin yang bagus bahwa tidak pernah terdengar ya baik di ruang gelap maupun di ruang terang bagaimana Pak Prabowo mengintervensi. Adapun tanda kutip hal intervensi politik yang dilakukan kan memang adalah kewenangannya dan itu kan istilahnya tidak semua kasus di KPK juga gitu kan yang kemudian diberikan rehabilitasi, amnesti ataupun abolisi seperti itu. Tapi ya bagi saya tentu ini juga menjadi catatan ya ke depan jangan ada lagi hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Karena bagi saya independensi KPK ya itu kan juga sangat penting kalau kita bicara tadi kenapa sih banyak yang bertanya kepada saya juga kenapa kok undang-undang yang membuat KPK lebih independen ya karena ini undang-undang itu adalah normatifnya Mbak ya dasar aturan lembaga bergerak kita bicara aturannya dulu baru orangnya kalau sistemnya sudah bagus ya maka baru setelah itu kita ke orangnya makanya tadi saya katakan bahwa orangnya itu juga adalah orang-orang yang dulu juga pernah berjuang di KPK seperti itu. Oke, terakhir Mas, meskipun memang ini masih bersifat wacana begitu ya, kenapa wacana? Karena di DPR juga belum ada, di Komisi 3, entah itu di Balik, itu belum ada rencana yang saklek atau yang terlihat begitu ya, setidaknya dalam rencana rapat untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Tapi kalau misalnya ada revisi lagi, ekspektasi atau proses semacam apa yang Anda harapkan? Karena kita ingat pembahasan di 2019 itu cukup kilat, kalau tidak salah itu hanya 5 kali sidang yang diketahui publik pada saat itu di DPR ya Mas ya? Betul, dan kan juga pernah digugat juga di MK ya terkait dengan quorumnya, terkait dengan partisipasi publik. Ya kita sebenarnya Mbak paling mudahnya ya kembalikan dulu lah ke asal bahwa undang-undang itu ketika direvisi bunyinya adalah bahwa Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan atas KPK ya atas Undang-Undang KPK itu kembali ke Undang-Undang KPK yang lama yaitu 30 tahun 2002 itu dulu Mbak cukup ya nggak usah kemudian ada hal-hal yang kemudian membuat ini ribet dan lain sebagainya tapi bagi saya sudah ada 2 orang yang bersuara itu sudah sangat bagus ya kedepannya kita harap tadi saya katakan bahwa sekali lagi istilahnya KPK itu adalah sebuah handphone gitu ya sekarang kan lagi hang gitu kan nah kita berharap bahwa bukan hanya di riset gitu kan tapi dikembalikan ke settingan pabrik
ya untuk dari nol lagi seperti itu Mbak. Jadi kalau ada lagu masa lalu biarlah masa lalu, kalau di kasus KPK ini Anda sepertinya kurang setuju ya Mas ya. Jadi masa lalu coba dilihat lagi gitu ya Mas ya. Oke, baik, Betul. terima kasih sudah berbagi Siap. perspektif dan pandangan Anda pada malam hari ini. Mantan Ketua Wadah Pegawai dan Penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak Diana.